Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmaliza dengan NIM 191504003. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa bentuk dari tes inteligensi. Di antaranya yang pertama yaitu tes Wechsler. Tes ini ditemukan oleh David Wechsler, dan tes ini merupakan tes individual yang mana dikerjakan oleh satu testi dan diskoring oleh satu tester. Pada tahun 1939, untuk pertama kalinya, David mengenalkan serta menerbitkan sebuah skala yang dikhususkan untuk orang dewasa dengan nama Wechsler Belief Intelligence Scale atau bisa disebut dengan WBIS. Lanjut, pada tahun 1949, David dapat kembali menerbitkan sebuah skala yang digunakan untuk anak kecil dengan nama Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC. Isi pada tes ini dikembangkan berdasarkan skala WB, berisi subbagian verbal dan bagian performance. WISC sendiri mengalami revisi tepatnya pada tahun 1974. Lanjut, di tahun 1995, David menerbitkan sebuah tes atau skala yang dikhususkan untuk orang dewasa dengan nama WAIS atau Wechsler Adult Intelligence Scale. Dan pada tes ini terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes ini diterbitkan pada tahun 1946 yang dipergunakan untuk usia 6 tahun sampai 16 tahun 11 bulan. Adapun alat yang digunakan dalam tes ini seperti buku biru, panduan instruksi dan scoring, lembar jawaban, stopwatch, balok, puzzle, dan buku yang berisi gambar dan juga desain balok. Pada pengerjaannya, tes ini berkisaran antara 50 sampai 70 menit. Revisi skala ini diterbitkan pada tahun 1974 dengan revisi nama WISCL yang terdiri dari 12 subtes dan 2 diantaranya digunakan sebagai persediaan apabila diperlukan pengganti subtes. Adapun pemberian skor pada tes ini berdasarkan mengenai kebenaran jawaban dan waktu yang ditetapkan. Skala verbal berisi informasi, pengertian, hitungan, persamaan, pembendaharaan kata, dan rentang angka. Sedangkan pada tes performance terdiri dari melengkapi gambar, mengatur gambar, rancangan balok, merakit objek, simbol, dan maze. Adapun klasifikasi IQ dalam tes WISC yang pertama yaitu mental defektif dengan 65 ke bawah, borderline 66 sampai 79, di bawah rata-rata 80 sampai 90, di atas rata-rata 111 sampai 119, superior 120 sampai 127, dan very superior 128 ke atas. Tujuan pada tes WISC adalah untuk mengetahui IQ pada anak normal atau anak yang diduga mengalami gangguan mental. Jenis yang kedua yaitu WAIS, Wechsler Adult Intelligence Scale. Tes Wechsler ini mengalami perubahan dan perbaikan sebanyak 3 kali. Perubahan pertama dari WBS menjadi WAIS hingga pada WAISL. Dan tes ini ditunjukkan untuk orang dewasa dengan umur 16 sampai 75 tahun. Alat yang digunakan seperti stopwatch, alat tulis, buku dan lembar jawaban, kubus, kartu untuk menggambar, dan lainnya. Dalam tes ini terdapat skala verbal dan performance, di mana skala verbal terdiri dari informasi, kosakata, pemahaman umum, rentang angka, dan persamaan. Sedangkan untuk skala performansi yaitu kelengkapan gambar, susunan gambar, balok, perakit objek, dan simbol angka. Adapun jenis yang ketiga yaitu WPPSI atau Wechsler Preschool and Primary School Scale of Intelligence. Tes ini ditunjukkan untuk umur 2 tahun 6 bulan sampai 7 tahun 7 bulan, di mana waktu pengerjaan dalam tes ini yaitu 60 sampai 70 menit. Adapun alat dalam tes ini seperti buku petunjuk, stopwatch, alat tulis, dan lainnya. WPPSI memiliki skala verbal dan performance, di mana isi dari skala verbal berupa informasi, pembendaharaan kata, hitungan,
persamaan, pengertian, dan rentang angka. Kemudian untuk skala performance berupa melengkapi rumah hewan, melengkapi gambar, desain geometri, rancangan balok, merakit objek dan simbol, serta maze. Dalam suatu penelitian mengungkapkan bahwa WPPSI dapat digunakan untuk mengungkapkan problem sederhana. Tujuan dari tes WPPSI adalah untuk melihat kemampuan mental dari anak yang berusia 2-7 tahun, dan tes ini dipergunakan untuk anak usia prasekolah. Selanjutnya bentuk tes yang kedua yaitu IST atau Intelligence Structure Test. IST merupakan alat tes inteligensi yang telah diadaptasi di Indonesia. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amsel di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Dan tes IST ini terdiri dari 9 subtes yang terdiri dari 176 item soal. Waktu pengerjaan yang dibutuhkan dalam penyajian tes IST ini kurang lebih selama 90 menit dengan instruksi yang berbeda-beda pada setiap subtesnya. Tes IST ini membutuhkan seseorang tester yang memiliki keterampilan dalam menyajikan tes dan proses scoring serta interpretasi yang memakan waktu. Tes ini dapat dilakukan secara individual maupun klasikal. Adapun tujuan dari tes IST ini adalah untuk mengetahui pola kecerdasan secara umum sehingga seseorang bisa memahami dirinya dan juga bisa mengembangkan pribadinya. Misalnya untuk perencanaan pendidikan, karir, dan pengambilan keputusan lainnya. Adapun subtes pada IST ini yang pertama yaitu SE atau melengkapi kalimat dengan waktu pengerjaan 6 menit. Yang kedua WA atau mencari kata yang berbeda dengan waktu pengerjaan 6 menit. Yang ketiga AN atau mencari hubungan kata dengan waktu pengerjaan 7 menit. Yang keempat GE atau mencari kata yang mencakup 2 pengertian dengan waktu pengerjaan 8 menit. Yang kelima RA hitungan sederhana dengan waktu pengerjaan 10 menit. 6 ZR atau deret angka dengan waktu pengerjaan 10 menit. Yang ketujuh FA atau menyusun bentuk dengan waktu pengerjaan 7 menit. Dan WU atau kubus dengan waktu pengerjaan 9 menit. Dan yang terakhir yaitu ME dan memiliki 2 subtes mengingat kata dengan waktu pengerjaan 3 menit dan dalam mengerjakannya waktunya 6 menit. Tahap scoring dalam IST yang digunakan untuk setiap step adalah dengan memeriksa setiap jawaban dengan menggunakan kunci jawaban yang telah disediakan. Untuk semua subtes SE, WA, AN, RA, ZR, FAMU, dan ME, kecuali subtes GE, setiap jawaban benar dinilai 1, dan untuk jawaban salah diberi nilai 0. Khusus untuk subtes GE tersedia nilai 2, 1, dan 0, karena subtes ini berbentuk isian singkat. Maka nilai yang akan diberikan tergantung dengan jawaban yang diberikan oleh subjek. Bentuk tes yang inteligensi yang terakhir yaitu Reference Progressive Matrix atau RPM. RPM juga sering digunakan untuk mengukur kecerdasan umum atau General Intelligence. Tes ini berlawanan dengan tes Wechsler, di mana tes ini hanya terdiri dari masalah dalam format non-verbal. Sedangkan Wechsler memiliki beberapa subtes yang terdiri dari verbal dan non-verbal. Dan tes ini memiliki 3 format, yaitu yang pertama SPM atau Standard Progressive Matrix. SPM ini pertama kali diciptakan oleh John C. Raven tahun 1938. Walaupun demikian, tes ini baru digunakan sejak tahun 1954 dan pertama kali digunakan untuk angkatan bersenjata Inggris dalam Perang Dunia II. Jenis tes ini dikelompokkan sebagai tes nonverbal, artinya materi soalnya tidak diberikan dalam bentuk tulisan ataupun bacaan, melainkan dalam bentuk gambar-gambar. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam hal pengertian dan melihat hubungan bagian-bagian gambar yang disajikan, serta mengembangkan pola berpikir yang sistematis. Tes ini dianggap sebagai culture fair test atau adil untuk semua budaya, karena mampu meminimalkan pengaruh budaya tertentu. Tes SPM ini mengukur kecerdasan orang dewasa yang digunakan secara individual atau klasikal dengan waktu penyajian yang dibutuhkan 30 menit.
Adapun aspek-aspek yang diungkapkan dalam tes ini yaitu yang pertama, kemampuan penalaran ruang, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami konsep ruang. Yang kedua, kemampuan dalam hal ketepatan, yaitu kemampuan seseorang dalam menghitung. Yang ketiga, daya abstraksi, yaitu kemampuan menangkap, membayangkan, dan menganalisa suatu hal yang dilihat atau ditangkap indera kita secara abstrak. Dan selanjutnya, berpikir sistematis, yaitu kemampuan untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan urutan, tahapan, langkah-langkah, atau perencanaan yang tepat, efektif, dan efisien. Selanjutnya, kecepatan dan ketelitian, yaitu kemampuan untuk menangkap, mengolah informasi dengan cepat dan teliti. Yang selanjutnya yaitu konsentrasi, yaitu kemampuan untuk memberi atensi atau perhatian terhadap suatu hal dalam suatu waktu dengan baik. Dan tes ini dapat diselenggarakan secara individual maupun kelompok dengan usia 6 tahun sampai 65 tahun. Tes SPM ini memuat 60 soal yang di dalamnya terbagi menjadi 5 seri, yaitu seri A, B, C, D, dan E. Setiap seri terdiri dari 12 soal yang berbentuk gambar-gambar dalam penyajian tesnya. Set A dan B menyediakan 6 gambar kecil sebagai pilihan, sedangkan untuk set C, D, dan E disediakan 8 pilihan. Penyusunan soal bertingkat dari soal yang mudah ke soal yang sukar atau sulit, serta pemberian skor dengan memperoleh nilai 1 untuk item soal yang dijawab benar dan memberi nilai 0 untuk jawaban yang tidak benar. Soal seri A nomor 1 dan 2 hanya digunakan sebagai contoh dan harus dipastikan benar sehingga secara teoritis rank nilai akan bergerak dari 2 sampai dengan 60. Skor total adalah jumlah jawaban benar yang dapat dikerjakan oleh subjek yang kemudian akan diinterpretasikan secara normatif menurut norma penilaian tes SPM. Selanjutnya yaitu APM. Advanced Progressive Metric atau APM ini merupakan tes kelompok non-verbal yang biasa digunakan untuk pengaturan pendidikan. Tes ini pertama kali dikembangkan di Inggris pada tahun 1936 oleh Raven. Tes APM merupakan salah satu bentuk dari 3 macam tes APM. Awalnya, tes Reference Metric digunakan untuk rekrutmen tentara daerah sipil karena pada zaman itu banyak rakyat Inggris yang belum berpendidikan. Oleh sebab itu, John C. Raven menciptakan Raven Matrix untuk mengukur inteligensi umum dengan berdasarkan pada teori Spearman yang disebut dengan teori 2 faktor. Teori ini terdiri dari 2 kemampuan mental, yaitu inteligensi umum general factor atau faktor G dan kemampuan spesifik atau special factor. Menurut Spearman, kemampuan seseorang bertindak dalam setiap situasi sangat bergantung pada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Tes APM dimaksudkan untuk mengungkap kemampuan efisiensi intelektual. Tes APM ini sesungguhnya untuk membedakan secara jelas antara individu-individu yang berkemampuan intelektual lebih dari normal, bahkan yang berkemampuan intelektual superior. Tes APM dipergunakan untuk mengatur tingkat inteligensi, di samping untuk tujuan analisis klinis. Tes APM dapat disajikan secara individual maupun secara klasikal. Adapun waktu penyajian dalam tes ini yaitu 50 menit. Untuk pemberian petunjuk pengisian lembaran jawaban 5 menit, untuk set 1 APM waktu tes 5 menit, dan untuk set 2 APM membutuhkan waktu 40 menit. Adapun aspek yang diukur dalam Advanced Progressive Metric atau APM ini yaitu yang pertama daya abstraksi, merupakan kemampuan untuk membayangkan dan menganalisa sesuatu yang ditangkap secara abstrak. Yang kedua yaitu berpikir logis, merupakan kemampuan menarik kesimpulan yang sah dan benar. Yang selanjutnya berpikir sistematis, merupakan kemampuan mengerjakan tugas dengan sesuai urutan. Yang selanjutnya itu kecepatan dan ketelitian, merupakan kemampuan menangkap dan mengolah informasi dengan cepat dan tepat. Konsentrasi merupakan kemampuan atensi dalam satu waktu dengan baik.
Penggunaan APM ini terdiri dari 2 set, yaitu set 1 mencakup 12 soal dengan waktu pengerjaan 5 menit dan tes 2 mencakup 36 soal dengan waktu pengerjaan 40 menit. Soal-soal pada set 1 meliputi persoalan-persoalan yang mampu menjadi alat pengukur pada proses berpikir tinggi secara analitis, sehingga APM berguna untuk mendapatkan gambaran tentang laju, kecepatan, dan keberhasilan belajar yang mungkin dicapai seseorang di dalam suatu bidang studi. Tes ini tidak jauh berbeda dengan SPM. APM lebih membedakan secara tajam subjek yang memiliki inteligensi di atas rata-rata dan yang spesial atau superior. Penggunaan tes ini memang berbeda dengan SPM. Jika SPM terbagi dalam 5 seri soal, APM hanya dibagi menjadi 2. Yang selanjutnya yaitu CPM atau Colored Progressive Matrix. CPM dikeluarkan pada tahun 1938 oleh John C. Repen. CPM terdiri dari 36 soal yang dikelompokkan ke dalam 3 seri, A, B, dan B. CPM atau Colored Progressive Matrix merupakan salah satu alat tes yang dibuat oleh Repen. CPM sendiri merupakan alat tes yang dibuat dikarenakan adanya keperluan pengetesan inteligensi pada anak-anak yang tidak dapat menggunakan alat tes Repen sebelumnya, yaitu SPM atau Standard Progressive Matrix. Hal tersebut menjadikan CPM dapat digunakan pada anak-anak dengan rentang usia 5-11 tahun dan orang dewasa, namun dengan syarat memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Perbedaan yang mendasar antara SPM dan CPM adalah adanya warna pada alat tes CPM. CPM merupakan salah satu alat tes terbaik untuk mengukur inteligensi umum, di mana CPM dapat mendeskripsikan kemampuan abstrak atau pemahaman nonverbal. CPM dipergunakan mengukur taraf kecerdasan bagi anak-anak yang berusia 5-11 tahun. Selain itu, dapat digunakan bagi anak normal, dapat pula digunakan bagi anak abnormal atau mental defektif, di mana tes ini dapat disajikan secara individual atau klasikal. Tujuan tes CPM adalah untuk mengungkapkan taraf kecerdasan atau mengukur inteligensi umum, di mana CPM dapat mendeskripsikan kemampuan abstrak atau pemahaman nonverbal. Tes ini disusun berdasarkan pengukuran SPERMAT atau faktor umum. Bentuk tes CPM ada 2 macam, yaitu berbentuk cetakan buku dan yang lainnya berbentuk papan, dan gambar-gambarnya tidak berbeda dengan yang di buku cetak. Aspek yang diukur pada CPM ini yaitu yang pertama, berpikir logis atau bernalar, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan yang sah menurut aturan logika dan dapat membuktikan bahwa kesimpulan itu benar sesuai dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua yaitu kecapan pengamatan ruangan, yaitu kemampuan untuk membayangkan dan menganalisa ruang dengan baik. Yang ketiga, kemampuan berpikir analogi, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang baru. Yang keempat yaitu kemampuan memahami hubungan antara keseluruhan dan bagian, yaitu kemampuan untuk memahami hubungan antara pola gambar besar dengan pola gambar kecil. Adapun tujuan dari tes CPM adalah untuk mengungkapkan taraf kecerdasan atau mengukur inteligensi umum, di mana CPM dapat mendeskripsikan kemampuan abstrak atau pemahaman nonverbal. Baiklah, sekian dari materi yang saya paparkan mengenai bentuk atau beberapa tes inteligensi. Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan yang membutuhkan. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.